Siapa nih yang lagi nonton video ini karena suka ke-distract dari hal yang harusnya dikerjain? Termasuk mungkin lu mau ngerjain sesuatu tapi kayak karena ya lagi nonton YouTube, ke-distract dari kerjaan, dan akhirnya menemukan video ini. Dimana entah kita ngirim notifikasi atau ya muncul aja di home gitu kan. Dan akhirnya lu ngelupain nih hal yang mau lo kerjain, entah apa. Kalau misal lo kayak gitu, nggak apa-apa, tenang aja, lo tonton video ini sampai habis. Karena gue bakal ngejelasin kenapa kita kok kayaknya susah banget buat fokus dan gimana caranya biar kita bisa seenggaknya lebih fokus daripada sekarang. So, stay tune sampai habis biar lo bisa dapat keseluruhan insight-nya. Kalau misalnya lo udah sering nonton video 1%, mungkin lo punya gambaran kenapa kita itu susah fokus. Biasanya memang hubungannya sih sama diri kita sendiri ya, sama kondisi diri kita. Nah, ada penelitian unik dari Harvard di tahun 2020. Di Harvard, ada penelitian yang nemuin kalau 47% dari waktu kita itu kepake dengan pikiran kita yang kemana-mana, gitu ya. Jadi, ada 50% kemungkinan sebenarnya ketika kita lagi ngerjain sesuatu, setiap harinya, 50%-nya tuh kita lagi mikirin yang lain. Jadi, nggak fokus sama sesuatu itu aja. Belum lagi memang bukan cuma yang tadi kita mikirin hal lain ya, tapi ada juga distraksi dari sekitar. Kayak misalnya ya notif 1% gitu ya, orang rumah mungkin minta lo beliin gas atau mungkin aqua galon gitu ya. Terus ada juga bisa jadi pasangan lo nelfon. Jadi nggak heran memang udah pada dasarnya ya manusia, tambah lagi zaman sekarang, zaman sosmed gitu ya, adalah makhluk yang susah fokus dan makin susah fokus ketika ditambah distraksi dari eksternal. Nah itu poin yang pertama. Poin yang kedua itu datang dari penulis buku Indistractable. Namanya adalah Nir Eyal. Gua nggak tahu ini pronunciation bener atau enggak ya. Yang bilang kalau alasan kita kenapa suka banget buat kehilangan fokus adalah karena kita berusaha buat melarikan diri dari hal yang nggak nyaman. Gak nyaman ini bisa aja hal yang kita lakuin sehari-hari kayak kerjaan gitu ya, dan lain sebagainya sih. Ketika kita stres sama sesuatu, ketika kita cemas, kesepian, atau bosen, kita gak nyaman, akhirnya kita jadi nyari distraksi. Dan karena perasaan gak nyaman inilah, kita bakal nyoba nyari cara buat ngilanginnya sih. Seringkali dengan ngecek HP gitu ya, ngecek Instagram, YouTube, yang akhirnya jadi scrolling sampai berjam-jam, sampai ngabisin waktu lama banget. Dan sebenarnya proses yang gue jelasin tadi itu ada namanya. Namanya adalah Anxiety Distraction Feedback Loop. Jadi daripada kita bener-bener ngilangin hal yang bikin kita bosen gitu ya, hal yang ya kerjaan misalnya gitu, kita mendistraksikan diri dari ngerjain hal itu. Dan kenapa jadi feedback loop? Karena ya ketika kita nge-scroll sosmed misalnya untuk ngilang dari kerjaan yang bikin kita bosen, kita tetap bosen juga, akhirnya nge-scroll terus. Jadinya jadi ya looping gitu aja gitu, jadi lingkaran setan. Nah terus pertanyaannya adalah gimana caranya biar kita nggak kedistraksi sama sekali. Nah kayak yang udah gue jelasin di awal, kita pada dasarnya memang gampang kedistraksi. Buat 100% fokus tuh bakal susah. Tapi kita bisa nyusun beberapa strategi biar kita nggak terlalu terlena sama distraksi. Strategi yang bakal gue kasih ada 2. Tapi menurut gue strategi ini meskipun cuma 2 bisa banget lo coba langsung. Kalau mau lebih banyak strategi ya bisa langsung nonton video kita sebelumnya. Karena ada banyak sebenarnya, atau bisa ikut webinar kita juga, di mana di sana bakal jelasin lengkap. Tapi di sini bakal gue jelasin 2 dulu. Yang pertama, lo mungkin bisa mulai sebenarnya dengan misahin distraksi yang bagus buat lo dan distraksi yang mungkin gak bagus. Jadi inget, distraksi itu nggak cuma nggak bagus ya, tapi bisa juga jadi bagus. Notif medsos dari HP itu sebenarnya nggak bagus sebenarnya menurut gue. Kenapa? Karena jadi ya buang-buang waktu gitu. Kalau bisa di nonaktifin, notifnya di nonaktifin aja gitu ya. Apalagi dari sosmed yang bisa jadi nggak ngasih manfaat sama sekali gitu. Dari YouTube masih oke lah mungkin ya. Lo bisa unsubscribe dan lain sebagainya. Ya notif 1% tetap adain aja misalnya gitu. Ya terserah lu sih. Tapi kalau misalnya nggak berguna, misalnya sosmednya cuma bikin lo kayak jadi ngegosip atau gimana gitu ya, mendingan dimatiin aja sih, dijauhin aja HP-nya, dimatiin notifikasinya, di-uninstall aplikasinya gitu, apapun aplikasinya ya, even itu YouTube. Nah tapi kalau misalnya kita lagi kerja bareng nih, bareng keluarga atau temen gitu, terus misal diajak ngobrol dan kita memang lagi penat gitu, butuh istirahat, ya bisa aja sebenarnya itu distraksi yang bagus. Karena kayak kita jadi secara tidak langsung istirahat, kita memenuhi kebutuhan kita juga ngabisin waktu sama orang-orang penting yang mungkin jadi prioritas kita juga. Jadi misalnya lu sama pasangan kerja bareng gitu ya, lu lagi penat di kerjaannya, lu pause bentar, itu sebenarnya nggak masalah sih. Itu kalau menurut gue ya. Jadi kayak distraksi tuh ada yang sebenarnya oke juga untuk tetap dilakuin. Kenapa? Karena ya memang
lu butuh itu dan distraksinya juga nggak bikin lu jadi ngelakuin hal negatif gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, lu bisa coba untuk have fun sih sama apa yang lo kerjain dan pahami progres kerjaan lo. Kenapa sih kita suka main game gitu? Gue juga kenapa sih sering banget main game gitu ya? Karena ya main game itu ngasih gambaran progres ke kita dan itu menyenangkan gitu. Misalnya lu main Mobile Legends atau apalah gitu ya, Genshin atau apapun yang lagi viral sekarang gitu ya. Lu ngelawan bosnya gitu ya, lu ngelihat HP-nya, darah bosnya tuh nurun gitu ya. Terus lu jadi paham serangan lu berfungsi abis lu nyelesain gamenya misalnya, terus ningkatin rank gitu. Itu kan sebenarnya jadi sebuah progres. Nah, inilah yang mungkin banyak orang yang nggak dapet ini di kerjaannya gitu. Pertama, sense of progress. Kerjaan dianggapnya jadi beban. Jadinya apa? Jadinya udah nggak fun. Lu nggak menganggap kerjaan itu sebagai sebuah challenge yang bikin diri lu berkembang. Jadinya apa? Jadinya udah nggak fun, nggak kerasa progresnya. Jadinya males. Nah sebenarnya lu bisa siapin sih sistem kayak to-do list buat nunjukin progres. Jadi ketika dicoret kan jadi ngerasa puas. Bisa juga siapin sistem reward buat diri lo sendiri. Bisa juga ini buat HR ya. Bisa juga HR yang bikin sistem reward biar anak-anaknya nggak males gitu kan. Ada banyak cara sih. Lu bisa cek aja playlist yang udah gue buat di sini biar lo bisa lebih fokus. Dan ya sebenarnya itu 2 sarannya ya. Dan yang paling utama sih ya, seperti biasa di akhir gitu. Kalau misalnya lo mau belajar langsung sama ahlinya, mau dapet tips yang lengkap, mau nanya-nanya sekalian gitu ya. Saran gue sih langsung aja ikut webinar sama Psikolog 1% gitu ya, yang bakal ngomongin soal mindfulness dan tips mengelola fokus gitu. Sama Kak Diah nanti bakal dibahas banyak banget tentang mindfulness dan mengelola fokus gitu. Ini juga buat lo yang sering cemas, bukan cuma yang gak fokus, yang sering cemas, yang sering stres juga. Siapa tahu bisa belajar ya mindfulness. Ada juga riset yang nyebutin mindfulness ini bisa nurunin kecemasan orang-orang sampai 57% gitu ya, dan jadi lebih fokus. Silakan aja langsung ke 1%.net atau klik link di description box. Oke? Dan akhir kata, gue harap pemahaman tentang susah fokus ini dan distraksi ini jadi ilmu baru buat lo. Kalau video ini berguna, like dan komen biar video ini jadi algoritmanya bagus ya. Makin kesebar ke yang lain, lo sebar di WA dimanapun juga bisa. Akhir kata, semoga lo bisa belajar tentang ini ya dan bisa menjadi lebih baik seenggaknya 1% di setiap harinya. Dan jangan lupa ikut webinar, oke? Gue Evan dari 1%, well, thanks.